Melampaui tirani harga, dialektika pengambilan keputusan dalam e-purchasing pemerintah, sebuah ulasan dan solusi dari Agus Harif Rahman. Rekan-rekan semuanya, izinkan saya membuka diskursus ini dengan sebuah pertanyaan fundamental. Mengapa dalam pengadaan publik kita seringkali terjebak dalam apa yang disebut monisme harga, sebuah reduksi vulgar yang menyederhanakan kompleksitas value for money menjadi sekedar angka-angka. Mari kita lihat paradoks harga terendah. Nietzsche pernah berkata, "There are no facts, only interpretations." Dalam konteks pengadaan publik, obsesi pada harga terendah adalah manifestasi dari apa yang disebut interpretasi primitif terhadap konsep value for money. Ini adalah sebuah kekeliruan epistemologis yang harus kita dekonstruksi. Mari kita lihat hierarki pertimbangannya, sebuah manifesto yang perlu layak dipertimbangkan. Mari kita bangun apa yang disebut sebagai arsitektur keputusan dalam memilih pelaku usaha yang melampaui sekedar kalkulasi matematis. Pertama, transendensi spesifikasi. Bukan sekedar checklist teknis, tapi apa yang disebut kesesuaian ontologis dengan kebutuhan. Spesifikasi adalah bahasa kebutuhan yang harus diterjemahkan dalam konteks holistik. Kedua, fenomenologi market share. Market share bukan sekedar statistik, tapi adalah apa yang disebut kristalisasi kepercayaan pasar. Jumlah terjual adalah bahasa pengalaman kolektif yang melampaui sekedar angka. Track record adalah narasi kepercayaan yang terbangun dalam ruang dan waktu. Kita lihat ontologi ketersediaan. Stock availability adalah manifestasi dari apa yang disebut kesiapan eksistensial. Manpower bukan sekedar jumlah, tapi potensi aktualisasi dalam delivery. Seperti kata Heidegger, readiness to hand adalah esensi dari ketersediaan. Pertimbangan keempat, dialektika purna jual. Layanan purna jual, apa yang disebut adalah extended responsibility. Garansi bukan sekedar jaminan, tapi komitmen eksistensial. Service adalah berdialog berkelanjutan antara penyedia dan pengguna. Pertimbangan kelima, epistemologi kandungan lokal. TKDN bukan sekedar persentase, tapi adalah manifestasi kedaulatan ekonomi. PDN versus impor adalah dialektika kemandirian yang harus dimaknai secara strategis. Seperti kata Frederick List, "The power of producing wealth is infinitely more important than wealth itself." Pertimbangan keenam, temporalitas delivery. Waktu bukan sekedar durasi, tapi adalah ruang manifestasi komitmen. Survei pasar adalah validasi temporal dari kapabilitas. Seperti kata Agustin, "Time is not a thing but a relationship." 7. Kulminasi harga. Harga adalah kulminasi dari semua pertimbangan tadi. Bukan alfa dan omega, tapi omega saja. Seperti kata Marx, "Price is not value but its expressions." Mari kita lihat implementasi praktisnya bagaimana. Bagaimana mengoperasionalisasi hierarki pertimbangan ini. Saya mengusulkan apa yang disebut sebagai matriks keputusan holistik. Pertama, tahap identifikasi kebutuhan. Definisi clear tentang what matter most. Penetapan hierarki kriteria. Formulasi minimum acceptable level untuk setiap kriteria. Kedua, tahap validasi pasar. Market intelligence yang komprehensif. Verifikasi track record, analisis kapabilitas real. Ketiga, tahap evaluasi holistik, penilaian multidimensi, pembobotan yang proporsional, sintesis final yang mempertimbangkan trade-off. Bagaimana implikasi sistemiknya? Pendekatan ini akan menciptakan apa yang disebut sebagai ekosistem value for money yang otentik, di mana pelaku usaha berkompetisi pada multiple dimensions. Kualitas menjadi diferensiator utama, harga menjadi resultante, bukan determinan. Sebagai penutup, mari kita menuju paradigma baru.
ketika kita melampaui tirani harga dalam pendekatan pengadaan publik, yang kita lakukan bukanlah sekedar mengubah cara memilih, tapi mentransformasi cara kita memaknai nilai itu sendiri. Sebab dalam dialektika pengadaan publik, keputusan yang bijak adalah yang mampu mengharmonisasikan dimensi teknis, ekonomis, dan strategis dalam satu kesatuan yang koheren. Pertanyaan kritisnya, sudahkah kita siap untuk meninggalkan zona nyaman, price-based decision making, menuju value-based decision making? Sebab seperti kata Aristotle, the whole is greater than the sum of its parts. Begitu pula value for money dalam pengadaan publik. Sukses.